makna kesabaran tadi menahan diri dari berkeluh kesah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam suasana seperti itu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah tolong kalian itu. Berarti ini bicara perkara yang memang berat. Kalau sampean-sampean merasa sebuah perbuatan itu ringan bisa dikerjakan sendiri, kira-kira minta tolong nggak? Nggak akan minta tolong. Ketika Allah katakan ista'inu, ini berarti ada isyarat hal yang dihadapi itu adalah hal yang berat. Hal yang berat itu apa? Salah satunya itu adalah seperti zaman-zaman yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Berbuat benar dianggap keliru, menyampaikan kebaikan banyak tuduhan macam-macam. Ista'inu, minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena semua masalah muaranya kepada Allah Taala. Orang berkuasa, tapi Allah lebih berkuasa lagi. Orang seolah-olah memegang rizki kita, tapi Allah yang memegang rizki dia. Sehingga minta tolong, perkuat keyakinan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minta tolongnya dengan cara apa? Bersabar. Sabar tadi tidak banyak ngeluh. Apa yang dikeluhkan? Manusia itu mengeluhkan kan 3 hal biasanya. Pertama, kalau dapat musibah, sakit misalnya, kehilangan harta, kehilangan orang yang dicintai, dapat musibah biasanya mengeluh, yang rasa hati berat itu, sehingga harus ditahan, jangan berkeluh kesah. Jadi as-sabru alal bala wal musibah, sabar menghadapi bala dan musibah. Kemudian apalagi yang berat dihadapi manusia itu adalah ketaatan. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman, al-haqqu tsaqilun, kebenaran itu berat. Wa huwa ma'a thiqalihi mari'un, tetapi dengan beratnya kebenaran itu kalau dilakukan ada manisnya. Wal batilu khafifun, kebatilan itu ringan, nyaman melakukannya. Wa huwa ma'a khiffatihi wabi'un, tetapi kebatilan itu walaupun nyaman, ringan, bersamanya itu ada bencananya. Ya, orang yang melanggar aturan Allah, korupsi misalnya, nyamannya. Ya. Sikut sana, sikut sini, naik jabatan, nyamannya. Tapi lihat ujungnya, di dunia saja banyak yang kemudian akhirnya dapat pahitnya, tangkap KPK, ya, hilang itu semua. Ada yang kaya raya, Allah kasih penyakit, nggak bisa apa-apa. Kami punya dosen begitu, dia cerita temannya itu sudah kaya raya, hartanya banyak, kontraktor. Ya, untuk dapat kontrak itu kadang sabet sana sabet sini, suap sana suap sini. Sugih, istrinya nggak cuma satu, cantik-cantik. Tapi apa, Allah Subhanahu wa taala tinggal kasih penyakit aja, akhirnya kena sebuah penyakit oleh dokter, ya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Lawan bini bisa jadi kada dapat juga, kada kawa apa-apai. Coba, apa gunanya melakukan yang jelek tadi? Ujungnya seperti itu. Itu di dunia. Kalau di dunia masih nyaman aja, di akhirat nanti bisa pahitnya tidak ketulungan. Jadi sabar tadi yang pertama menghadapi musibah, yang kedua kebenaran itu berat. Jadi bentuk kesabaran itu adalah memaksa diri, nafsu yang tidak senang melakukan kebenaran itu dipaksa untuk lakukan, jangan mengeluh. Kata Rasulullah, khuffatil jannatu bil makarih, surga itu dihiasi, ditutupi dengan sesuatu yang tidak disukai hawa nafsu. Maka bentuk kesabaran di sini adalah nafsu ini dipaksa.
lakukan ketaatan itu tanpa banyak mengeluh. Nah, bicara ketaatan itu banyak. Ketaatan di dunia kita real gini maupun ketaatan di dunia maya tadi. Tetap menyampaikan kebenaran walaupun mungkin ya banyak tuduhan macam-macam. Sampaikan aja yang benar. Tuduhan kan banyak. Kalau pada masa Rasul itu dituduh gila, dituduh tukang sihir, dituduh bisa mencerai-beraikan antara anak dengan orang tua, itu tuduhan masa Nabi. Karena memang kenyataannya ada yang anak dengan ibunya terpisah gara-gara Nabi. Ya, kayak Mus'ab bin Umair dengan ibunya. Mus'ab bin Umair ikut Rasulullah, ibunya mencegah Mus'ab bin Umair. Itu di framing oleh media waktu itu. Media orang-orang kafir Quraisy ya cuma mulut saja. Ya. Mencerai-beraikan anak dengan orang tuanya. Itu kelakuannya Muhammad, kata mereka begitu. Tufail bin Amr ad-Dausi ketika datang ke sana diprovokasi, jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Kalau engkau mendengar perkataannya itu perkataannya seperti sihir, bisa memisahkan suami dari istrinya. Karena memang ada juga yang akhirnya bercerai, satunya masuk Islam, satunya tetap musyrik. Jadi yang dikatakan orang kafir Quraisy itu kada salah amat, kada. Ya, ada realitasnya itu ada. Ini terpisah ada. Tapi itu kemudian dijadikan sebagai stigma. Padahal yang kada berpisah juga banyak. Yasir dengan Sumayyah masuk Islam dua-duanya kada berpisah. Abu Bakar dengan bapaknya itu akhirnya rukun aja, karena bapaknya itu akhirnya juga masuk Islam. Walaupun ada yang kemudian anak dengan bapaknya ketemu di perang Badar terbunuh bapaknya itu, kayak Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tapi yang di framing, diambil sudut pandangnya itu adalah yang tadi, yang bertentangan. Jangan tertipu dengan upaya-upaya begitu. Itu yang disebut dengan di sini sanawat, khadda'at, menipu. Faktanya ada, tetapi yang disorot itu yang jeleknya tadi. Jelek dalam tanda kutip. Jadi sabar dalam hal yang kedua tadi, dalam ketaatan. Apa yang Allah perintahkan lakukan, apa yang Allah memang itu kebenaran tulis. Baik di dunia nyata tulis buku, atau kalau di dunia sosmed tulis dalam status. Apa yang bertentangan dengan Islam sampaikan juga. Itu insya Allah menyelamatkan umat. Jadi sabar itu bukan berarti diam, ya, dihina, dicaci, di framing negatif kemudian diam aja. Sabar yang bermakna diam itu kalau memang dalam hal musibah tadi, ya, kita diam nggak mengeluh, sabarnya begitu. Tapi sabar ketika kita dalam ketaatan itu aktif. Rasul dituduh memecah belah kaumnya, dituduh memisahkan orang tua dengan anaknya, istri dari suaminya. Tidak kemudian membuat beliau diam diri, tidak, tapi beliau tetap sampaikan risalah Islam itu. Yang ketiga, kalau itu dari kemaksiatan, maksiat itu begitu menggoda, maka bentuk sabarnya itu adalah tahan diri. Mau bisnis, ada jalan ini, tapi ini riba ini, ya, padahal hendak benar sugih, tahani. Jadi ista'inu bisabri, dengan kesabaran tadi. Siapa yang berupaya bersabar, Allah akan menyabarkan. Jadi tinggal kita upaya saja, Allah akan berikan kesabaran itu. Tahan di diri, tahan di diri. Kemudian Allah katakan wassalah, dan sholat. Sholat, jangan sampai sholat itu ditinggalkan kondisi apapun, kecuali ibu-ibu dalam kondisi haid, nifas. Anak-anak juga begitu, jangan sampai sholat itu ditinggalkan.
Khalifah Umar bin Khattab ketika ditusuk, beliau itu ketika hampir pingsan sholat subuh itu masih berwasiat itu, lanjutkan sholatnya. Ketika siuman, beliau yang dipikirkan masyarakat belum sholat. Kepala negara harusnya mikir itu juga. Ini mikir kenapa ada kerumunan di Jakarta, ya, begitu rupa dijaga supaya tidak terjadi kerumunan. Katanya keselamatan rakyat itu adalah nomor 1, yang utama keselamatan rakyat. Betul. Dan keselamatan rakyat di akhirat itu harusnya dinomor satukan juga. Kalau rakyat dibiarkan nggak sholat, gimana bisa selamat di akhirat? Khalifah Umar dalam kondisi tertusuk, beliau siuman dari pingsannya, beliau bertanya, apakah manusia sudah sholat? Dijawab oleh Abdurrahman bin Auf, sudah, tinggal engkau yang belum. Kata Umar, na'am wala hawwa fil Islam liman tarakaha. Betul, tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Ini harusnya penting sekali. Jadi sabar, termasuk tadi menyuruh sholat juga sabar. Kemudian Allah katakan di akhir ayat itu, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama atau beserta orang-orang yang sabar. Ketika ada anak kecil biasa dibully oleh teman-temannya, kira-kira kalau ada bapaknya bersama anak itu, berani nggak teman-temannya membuli? Kira-kira nggak ada yang berani. Anak kecil temannya tidak berani membuli karena apa? Bersama bapaknya. Sedangkan kalau kita sabar, mampu bersabar ini, yang bersama kita bukan bapak kita. Yang membersamai kita adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Sehingga kalau bersabar, Allah membersamai, insya Allah kehidupan, perkara yang sulit itu akan terasa ringan.